Lovers, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang lagi di YouTube-nya Tanya Vidya. Jadi hari ini saya lagi mau bikin kue yang pasti ini jadi kue favorit lebaran Anda semua, yaitu nastar. Kali ini saya mau bikin hanya 4 bahan aja. Jadi no telur sama sekali, kita nggak pakai telur. Kemudian kita nggak pakai baking powder, kita nggak pakai maizena di dalam resepnya. Hanya dengan 4 bahan saja itu sudah membuat kue nastar Anda jadi lebih mengembang, kemudian renyah, dan juga kalau Anda pengen pulen, gampang banget caranya. Tinggal tutup aja di toples, diamkan di toples, nanti dia akan pulen sendiri sekian lama. Nah, kenapa saya nggak gunakan telur di dalam resepnya? Karena saya sudah menggunakan tepung berkualitas dari Sriboga, yaitu super premiumnya Ninja. Ini adalah khusus untuk kue kering, kemudian untuk martabak manis, pau, dan juga cake brownies Anda juga bisa buat dengan ini ya. Jadi ini adalah terigu awal kesempurnaan dari produk Anda, karena gak semuanya loh kita bikin kue itu harus menggunakan lemak yang banyak, telur yang banyak, atau menggunakan baking powder. Walaupun tepung ini tidak ada campuran bahan seperti baking powder, kemudian improver dan lain-lain, ini sama-sama sekali tidak ada. Ini benar-benar pure tepung terigu. Tapi menariknya Sriboga memiliki inovasi yang luar biasa banget. Jadi hasil kualitas dari terigunya membuat kue Anda jadi lebih bervolume, terutama di Ninja, dan renyah pastinya, serta kualitasnya tiada duanya. Nah, kali ini saya mau bikin juga agak spesial nih, karena saya lagi coba trial bikin menggunakan margarin yang tipenya butter mix. Jadi butter mix margarin. Di luar sana banyak banget mereknya. Kali ini saya pakainya tipenya adalah Vilma Prestige, di mana dia ada margarin dengan tambahan butter di dalamnya. Nah, jadi saya udah nggak pusing-pusing lagi tuh harus nge-mix and match berapa butter, berapa margarin. Dengan resep ini aja sudah sangat simple banget. Dan pastinya hasil kue kering Anda akan bervolume dan aromanya juga wangi. Nah, tips saya biasanya kalau kita mau bikin buat jualan kue kering tuh ya, jangan pernah mencoba kue kering yang keluar dari oven. Jadi keluar dari oven langsung dicoba, please jangan, karena itu cara yang salah. Cara yang tepat adalah tunggu dia dingin dulu, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Kalau memang Anda mau jual jangka panjang, Anda bisa coba seminggu lagi. Tapi kalau memang udah nggak tahan banget, pengen dicoba, pastikan dalam kondisi sudah kering, suhu ruang, dan tidak panas sama sekali. Karena memang namanya juga kue kering kan ya. Oke, sekarang kita mulai. Bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan butter mix margarin ya. Saya kebetulan pakai mereknya Vilma Prestige. Kemudian saya pakai yang nggak akan ketinggalan tepung terigu Ninja dan gula halus serta susu bubuk. Bahannya simple banget, cuma 4 bahan, kelihatan kan? Sekarang saya akan campurkan margarin mix butter ini dengan gula halus. Oke, jadi ini saya campurkan. Nah, tahu nggak sih kalau Sriboga tepung Ninja ini ya, tepung Ninja yang dari Sriboga ini nggak perlu proses ayak-ayak ya, karena dia granulasinya juga halus, jadi nggak perlu diayak. Jadi kue Anda juga tetap lembut dan nggak usah takut bakal menggumpal. Nah, karena beda banget, memang karakter terigunya dibuat sangat mudah untuk diaplikasikan ya, jadi nggak merepotkan Anda. Kalau memang Anda mau ayak, bolehlah Anda ayak gula halusnya, karena kadang-kadang gula halus itu kan kalau kita lama ditaruh di wadah atau di toples tidak tertutup rapat, dia akan menggumpal. Tapi kalau tepung Ninja tidak akan menggumpal ya. Jadi tidak perlu proses ayak-ayak. Dan tidak boleh sangrai. Loh chef, tapi saya biasanya mengsangrai nih. Nggak perlu, karena tepung Ninja ini formulasinya sudah diformulasikan buat kue kering yang mengembang, renyah. Dan kalau kita buat harus diayak-ayak lagi, buat apa gitu kan? Katanya pengen tepung yang kering, katanya pengen tepungnya nggak lembab. Ya sudah, tinggal beli tepung kemasan seperti ini aja, langsung digunakan ya. Nah, ini kita aduk sampai gula dan margarinnya atau margarin mix butter ini sudah tercampur rata. Saya tidak akan gunakan mixer karena ini kapasitasnya cuma sedikit banget dan mudah diaplikasikan dengan menggunakan tangan seperti ini. Tapi kalau Anda mau bikinnya partainya banyak atau sekali bikin langsung 1 kilo margarin atau butter, sebaiknya Anda gunakan mixer yang bentuknya spiral. Jadi hand mixer yang bentuknya spiral itu bisa Anda gunakan semua. Dengan resep ini
masukkan semua bahannya seperti ini. Nah ya, nanti kalau Anda bikinnya banyak banget, Anda tinggal gunakan mixer yang spiral. Nih saya. Oke, ini juga susunya. Oke, seperti ini. Wah, ini nggak enak ya kalau nggak pakai tangan ya. Jadi ini granulasinya halus sekali tepung ini. Jadi kita tinggal campurkan seperti ini. Nah, chef, apa bisa jadi kalau nggak pakai kuning telur? Nggak enak dong nastarnya. Siapa bilang enak? Jadi kalau Anda mau rasanya nastarnya itu enak, pilihlah butter atau margarin yang memang beraroma milky flavor. Nah, jadi beraromanya. Atau kalau Anda mau pakai merek yang sudah terkenal, yang sering banget di momen-momen puasa dan lebaran itu mereka pada bikin adalah menggunakan merek Wisman, boleh juga. Atau Anda mau pakai mereknya Golden Church, boleh juga. Cuman kalau saya ini sudahlah, saya pakainya Vilma Prestige aja, berikut dengan tepung ninja. Wow, hasilnya nanti aromanya enak banget. Ya, jadi saya juga nggak pusing. Apalagi buat pemula. Kalau buat pemula pasti cari yang gampang-gampang aja deh. Nah, terus jangan kaget ya kalau resep saya ini awalnya adonannya berpasir. Jadi kayak ini adonannya pasti keras nih. Adonannya kok nggak lembek ya, nggak lentur, nggak pulen bahasanya. Betul, karena kita tidak melihat dari karakter adonannya. Yang kita butuhkan adalah dengan komposisi yang sudah saya tadi timbang ya, yang sudah saya nanti resep ada di kolom description ya. Itu sudah pasti hasilnya nanti tenang deh, lembut, renyah, dan pastinya wajib pakai tepung ninja. Karena kalau saya bikin nastar atau kastengel menggunakan tepung ninja, biasanya kalau nastar itu gramasinya 5 gram adonannya, saya biasanya malah saya kurangin cuma 4 gram. Karena kenapa? Karena dia mengembang seperti gramasi 5 gram adonan. Nah, gimana seperti apa sih? Cobain dulu ya. Dah, ini cuma tinggal diaduk-aduk seperti ini aja. Tuh kan, nggak susah kan? Terus resep ini kalau Anda nggak habis hari ini bikin, nggak semuanya siap di oven, Anda bisa simpan di kulkas dan besok bisa Anda kerjakan kembali. Tuh, seperti ini. Wow, sudah jadi deh. Nah, ini lembut banget. Tuh. Ya, lembut banget. Walaupun kelihatannya nggak bisa menyatu, tapi ini sumpah ini lembut banget. Pakai sumpah lagi ya. Oke, ini saya rapikan kembali. Nah, ini saya ratakan. Tuh, cuman sampai seperti ini aja. Nggak usah repot-repot lagi. Tuh. Ya kan? Nah, seperti ini. Iya. Oke. Dah. Selesai deh, langsung kita proses. Jadi nggak kena tangan, nggak diuleni pakai tangan, karena kalau kita bikin kue kering, siapa yang di sana yang masih ngulenin pakai tangan, please jangan, karena nanti kue kering Anda jadi tidak mekar maksimal ya. Jadi cukup seperti ini aja. Oke, sekarang kita isi. Saya kebetulan timbang isiannya ini adalah 2 gram supaya saya gampang menghitungnya, dan saya akan bikin adonan di bagian luarnya adalah 5 gram. Saya ambil timbangan dulu ya. Nah, sekarang saya akan menimbang seberat 5 gram. Biasanya saya lakukan proses ini, tapi kalau Anda suka kulitnya yang agak tebal, ini Anda bisa timbang seberat 6 gram. Ya, ini saya sisihkan dulu karena saya harus nimbang seberat 5 gram. Nah, jadi kenapa sih chef harus 5 gram? Apakah itu menjadi standar? Tidak, tergantung keinginan Anda, kuenya itu ingin sebesar apa. Nah, biasanya range-nya adalah saya pakai 5 gram dan 2 gram. 2 gram isiannya, 5 gram adalah untuk kulitnya. Seperti ini. Terus kemudian loyangnya tidak perlu dipoles, karena kalau kita bikin kue kering loyangnya dipoles, kadang-kadang kita bingung matangnya tuh kapan ya. Nah, itu sebagai tanda untuk kalau loyangnya sudah bisa diangkat, kue keringnya sudah bisa diangkat dalam kondisi panas dan tidak hancur, itu berarti dia sudah matang. Hanya saja proses pengeringannya terjadi di luar. Gitu. Kalau masih ada yang bingung, boleh kok nanya di kolom komen. Tapi kalau Anda pengen dibalasnya cepat, Anda boleh masuk ke Instagram saya, yaitu Chef Vidya. Nanti di situ kita bisa DM-an dan ngobrol-ngobrol jauh lebih cepat ya, ketimbang nanti kalau chefnya aku nggak balas-balas ya di itu.
Karena memang banyak banget yang harus saya bales ya, dan pastinya bisnis dimulai dari tepung ninja ini menghasilkan kue kering yang cukup renyah, warnanya juga nanti cantik. Makanya hari ini saya bakal bikin beberapa, atau nanti kalau nggak cukup di video ini, di video yang lain setelah ini kita akan bikin varian polesan dari kue nastar. Oh, banyak banget tuh. Saya kalau nggak salah punya sekitar 5 atau 6 lah tipenya. Nanti Anda mau ngikutin yang mana bebas, boleh mana aja. Oke, sekarang kita mau kasih isian. Jadi kalau bentuknya nggak beraturan gini nggak apa-apa, kita buletin dulu, kemudian kita lubangi bagian tengahnya seperti ini, isiannya kita masukkan, dan sekarang kita tutup. Kemudian baru kita buletin lagi. Nah, wah ini lucu-lucu banget ya, imut-imut. Jadi kita lagi ya, ini kita seperti ini, kita apa ya, kita bulatkan, kemudian kita lubangi bagian tengah supaya nanti adonannya lebih ringan, lebih mudah dibentuk, bukan lebih ringan tapi lebih mudah dibentuk. Kemudian kita bulatkan, dan nah buat Anda yang mau bikin bisnis nastar nih, kan males tuh mulung-mulung ini, nastar banyak banget. Kalau Anda mau investasi mesin, ada di video saya yang perjalanan saya ke Bifek kemarin. Nah di situ juga ada tuh alat pembuat nastar. Jadi kalau memang Anda mau bergerak di bidang kue kering per nastar-nastaran, nah itu sangat rekomendasi juga ya. Karena kenapa? Karena mudah. Jadi kita nggak harus mulungin seperti ini. Nah, sip. Oke. Ya. Nah jadi nanti nih kalau misalkan tiba-tiba chef, punya saya retak loh chef. Nah sedangkan pakai chef video kok nggak retak? Karena biasanya itu terjadi nanas yang Anda gunakan sebagai filling itu biasanya kurang kering, atau kalau tidak kurang kering biasanya dia pada saat di rounding seperti ini atau dibulatkan seperti ini Anda terlalu bersemangat, jadi kulitnya menjadi tipis gitu. Karena kalau ini harusnya dia tidak retak ya. Oke. Nah terus kemudian saya itu biasanya kalau moles nastar itu dia sudah matang di 85%, jadi hampir matang sempurna. Jadi bukannya dari awal dipoles, karena kalau dari awal dipoles nanti nastar Anda masa simpannya jadi lebih pendek ya. Biasanya malah cuman bertahan 1 bulan udah berjamur. Nah tapi kalau dia sudah matang sempurna dulu, atau nggak usah sempurna lah, sekitar ya tadi 85% atau 90%, baru nanti dipoles hanya untuk mematangkan bagian telur yang kita pakai buat polesan, atau kita sebutnya topping aja. Jadi nanti kue Anda tidak akan jadi salah deh ya, nggak cepat berjamur. Lihat ya, kayak begini satu-satu bisa sambil ngobrol. Anda mau bertanya boleh tapi nggak mungkin ya, kayaknya nanti ini pertanyaannya langsung di kolom komen aja nih. Oke. Nah kalau memang Anda mau nastarnya dikasih varian, saya nanti kasih sedikit varian, saya akan kasih green tea buat Anda yang suka green tea. Tapi kalau Anda mau ganti varian yang lain nggak apa-apa, boleh, bebas. Chef kalau nambah keju gimana? Kalau mau nambah keju bebas, nggak ada takaran khusus. Mau nambahin 100 gram, 150 gram, 300 gram boleh. Karena kenapa? Itu selera Anda ya. Tapi kejunya nggak usah di ini ya, nggak usah di nggak usah di oven dulu, karena nanti dia secara otomatis akan membantu prosesnya, jadi proses nastar ini atau adonan nastar ini jadi lebih pulen gitu. Tapi lucu ya, karena di Indonesia itu biasanya orang bikin nastar itu kan kalau saya pernah sedikit belajar dulu, atau nenek saya kalau dia bikin nastar waktu di zaman Belanda katanya, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Intinya kalau di zaman dulu itu nastar itu kalau digigit tuh harus pulen tuh gimana, kalau digigit tuh dia nggak boleh sampai beremah-remah gitu, jadi benar-benar lembut banget. Nah makanya waktu itu bikinnya pasti kuning telurnya banyak, karena di zaman dulu juga setahu saya nggak banyak tepung terigu variannya, nggak kayak tahun sekarang 2025 ini ya, yang Sri Boga sendiri juga mengeluarkan tepung inovasi, sehingga di tahun yang dulu tuh kadang harus ditambahkan kuning telur banyak gitu. Jadi nastar itu tidak kering crunchy. Nah, balik lagi kalau sampai Anda pengen nastar yang crunchy, itu sebenarnya selera dari Anda. Tapi kalau saya pernah belajar sama nenek saya dulu, beliau bilang waktu zamannya dia itu nastarnya itu pasti pulen. Jadi nggak kering nastar itu gitu ya. Lebih cenderung agak basah dan benar-benar kerasa nanasnya dan sedikit ada rempah. Jadi kangen.
Saya lanjutkan ya sampai habis ya. Ini dia hasilnya. Masih banyak lagi kita boleh selesaikan, tapi kalau memang Anda tidak sempat, segini saja kita bakar dulu. Saya gunakan suhu di belakang saya untuk confectionery oven yaitu di 140 derajat atau 130, tergantung tipe confectionery oven Anda. Kenapa nggak 150? Karena dia cuma satu dan panasnya lebih merata, jadi saya gunakan suhunya nggak terlalu tinggi ya. Kemudian ini saya masukkan, saya akan setting kurang lebih di 12 menit. Chef, kalau ovennya biasa berapa menit? Nah, kalau para baking lover punya ovennya tipe apapun ya, tipe apapun enggak sih. Kalau Anda punya oven listrik itu biasanya durasinya sekitar 15-17 menit. Tapi kalau ovennya full atau oven deck seperti itu, kadang-kadang di 17, kadang-kadang 20 menit. Kita angkat baru nanti kita poles ya. Masih ada sisa adonannya, sepertinya saya akan menambahkan di sini green tea. Jadi saya punya green tea. Nah, green tea-nya masih di dalam plastik ya. Oke, saya akan tambahkan green tea di sini untuk ukuran pastinya nanti bakal saya bedah. Nah, ini kebetulan saya pakai 5 gram ya. Saya pakai 5 gram aja supaya aromanya lebih keluar dan rasanya lebih pahit. Tuh, masih dalam kemasan. Ini green tea impor, jadi warnanya juga bagus, cantik. Untuk memperkuat warna, saya sedikit kasih pewarna hijau apel. Nah, biasa ada pewarna hijau apel saya tambahin, atau hijau muda lah. 2 tetes aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian saya aduk-aduk deh. Nah, seperti ini. Oke, chef diaduk sampai gimana? Diaduk sampai rata. Gimana ya rasanya nanas green tea? Aromanya milky, tapi ada flavor tea, flavor teh. Nah, oke, ini saya mau bikin. Oke, kemudian tinggal sedikit baru saya uleni. Wow, ini kalau nggak rata bagus loh, jadi varian baru namanya marble nastar. Nah, seperti ini. Ini adonannya dingin ya, jadi kalau suhu ruangan Anda panas sebaiknya jangan diaduk terlalu lama karena nanti nastar Anda jadi melebar. Jadi yang berpengaruh itu sebenarnya kalau kita ngaduk terlalu lama, nastarnya akan jadi melebar. Ya, tapi kalau menggunakan mixer, tapi kalau menggunakan tangan gini, selama tangan kita tidak diremas-remas sampai kuat, jadi cuma ditekan-tekan gini aja. Nah, seperti saya bilang ini, tekan-tekan aja. Nah, ini sudah jadi deh. Wow, warnanya cantik. Nah, sekarang saya seperti ini. Jadi varian baru deh, nastar green tea, atau Anda mau bikin ini jadi kue tumble print green tea juga bisa ya. Nah, sekarang saya timbang nih. Yang satu lagi saya masih punya nih, saya sisakan di sini. Jadi nanti kalau kita mau bikin tumble print, mau bikin palm sugar cookies, itu bisa. Oke, sekarang saya siapkan loyang saya dulu. Saya timbangi lagi, ini nggak tahu ya kenapa ya saya suka banget sama nimbang cookies ini, karena menimbang ini menyenangkan. Oke, nah seperti ini. Balik lagi, saya cuma nimbang 5 gram. Iya, ups. Nah, kalau memang Anda nggak sabaran orangnya, boleh kok 7 gram. 7 gram itu nanti ditoples besar-besar sekali dia. Oke, 5 gram saja. Siap, seperti ini. Nah, kalau Anda punya coklat koin, ini bisa divariasikan dengan coklat koin. Jadi sebenarnya resep saya itu satu resep bisa untuk banyak. Resepnya kayaknya itu aja, chef. Iya, hanya kita variasiinnya itu banyak variannya, ya. Oke, nanti kalau kita mau pakai red velvet, kalau kita mau pakai tapi kalau kita mau pakai yang coklat, tipenya coklat di resep ini, itu boleh diaduk dari awal. Jadi sebaiknya tepung terigunya dikurangin 1 kali dari coklat bubuk yang ditambahkan. Semisal coklat bubuk yang ditambahkan adalah 20 gram.
Jadi tepungnya harus dikurangi 20 gram. Kenapa kok seperti itu? Kenapa nggak biarin aja gitu ya? Nanti hasilnya keras karena kan coklat bubuk itu punya massa jenis yang berbeda, tapi juga agak berat. Dia sudah matang. Biasanya saya tuh ngecek nastar itu kalau keluar dari oven saya suka angkat seperti ini. Nah, kalau sudah diangkat seperti ini dan dia tidak ada yang rapuh atau tidak ada yang hancur pada saat kita angkat, berarti itu sudah matang kurang lebih sekitar 80%. Tinggal nanti kita poles dan kita masukkan oven lagi kurang lebih sekitar 5-7 menitan untuk mematangkan telurnya. Nah, kita ikutin ya videonya ya. Saya taruh sini panas. Dah. Nggak sabar pengen nyobain rasanya seperti apa. Jadi yang di depan saya ini sudah ada nastar yang tadi saya keluarkan dari oven dan menggunakan polesan yang berbeda-beda. Nah, mau tahu detail tentang polesannya di mana? Tunggu di video selanjutnya ya, karena saya kumpas tuntas di situ mana yang sangat rekomendasi dan mana yang bisa dijadikan alternatif. Nah, hasil yang tadi nastar itu saya bisa jadi biasanya untuk satu resep itu bisa jadi 2-3 toples ukuran 500 gram karena isinya nggak benar-benar 500 gram. Dan ini juga saya tadi bikin dari resep yang sama, ada varian green tea dan variannya di sini adalah palm sugar. Nah, itu aja video saya hari ini. Ini mulutnya beribet karena sumpah nastarnya enak banget. Karena pulen banget. Jadi terima kasih banyak buat hari ini. Nanti para baking lover kalau pengen ada pertanyaan yang lebih detail, lebih lanjut, boleh di kolom komen atau bisa DM di Instagram saya di Chef Vidya. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.